Halo YouTube, kembali lagi bersama Sigit Einstein di channel Arsikar Gokil. Nggak deng, kembali lagi di ngomongin mainan bersama saya Gilang Baskara. Dan kali ini tadi openingnya sosok Sigit Einstein karena beliau adalah panutan saya kalau review RC. Karena kali ini juga gue akan mereview RC Singlehong 9125 Singlehong. Namanya susah sekali disebut dan tidak keren ya. Jadi ini dia RC-nya, RC Truck skala 110 9125 tipenya. Ini kalau yang gue tahu ini entry level lah, untuk ini levelnya udah level hobi. Kalau yang waktu itu gue review itu mah level mainan doang, kayak cupu itu. Ini levelnya udah hobi entry level, tapi yang masih entry level. Terus ini istilahnya full propo kalau nggak salah. Tentu gue bisa saja salah karena saya tidak ahli dalam RC. Full propo dalam arti bisa pelan ngegasnya tuh, kalau dipencet pelan tuh ya pelan ngegasnya, kalau dipencet kenceng ya kenceng ngegasnya, bisa diatur belok-belok. Wah, pokoknya banyak deh, jauh sama yang waktu itu yang kecil. Lalu ini kita mulai dari boxnya dulu. Ini boxnya nih, boxnya besar sekali, gede banget nih ya. Dan entah kenapa yang digambar di depannya justru rangkanya, rangka bagian dalamnya. Jadi bukan body yang truknya gini kelihatan, tapi rangkanya yang dikasih lihat, mungkin mamer suspensi dan segala macamnya kali ya. Ini 4x4, terus skala 110 tadi. Terus udah waterproof, kalau di sini tulisannya IPX4 nih. IPX4 waterproof level, tapi kayaknya cuma splashing aja. Jadi kalau kena hujan atau nginjek becek masih nggak apa-apa, asal jangan ditenggelamin atau dimasukin ke dalam laut gitu, jangan, itu udah pasti rusak nanti. Jadi ini bodinya bentuknya kayak mobil pick up lah ya, ceritanya pick up truck gitu dengan grafis-grafis ya khas mainan Cina lah, grafis-grafis gini. Terus bodinya sih kayak apa sih namanya nih, plastik ya, plastik itu. Ini udah baret-baret karena udah gua mainin, tentu saja udah nggak mulus lagi, udah jatuh-jatuh. Terus cara buka bodinya di sini ada 4 klip, ada 4 klip yang harus dicopot untuk membuka bodinya. Jadi ini bodinya kalau udah dibuka persis kayak yang digambar di box itu kan. Ini ada tutup baterainya, ini baterainya ditaruh di sini nanti. Ini ada buat antenanya apa transmitternya. Jadi di depan suspensinya ini ada 2, di belakang ada 4 kayak gini nih, besar banget dan cukup berat. Ini beratnya tuh benar-benar full di dalamnya semua karena luarnya ya plastik doang gitu, jadi tidak sama sekali tidak berat. Ini karena RC beneran gitu ya, bukan yang mainan kayak yang waktu itu gue punya. Bukan RC mainan kayak gini nih, RC beneran. Jadi kecepatannya pun lumayan gitu, lumayan kencang. Ini di dalam boxnya juga dapat kayak manual book gitu. Menurut bukunya kecepatannya itu adalah, jadi ini bisa di remote-nya bisa diatur mau full speed atau half speed. Full speednya ini katanya bisa 46 km per jam, half speednya tentu setengahnya 23 km per jam. Jadi lumayan sih, gue dari kemarin-kemarin maininnya half speed aja udah cukup, menurut gue udah cukup kenceng, udah cukup ngeri maininnya. Karena biasa main yang mainan terus main yang kelas hobi, jadi kerasa banget ini lumayan powerful. Ini bentuk remote-nya udah gue modif dikit, belakangnya pakai epo putih, jadi bisa dicolok kalung, jadi bisa gue kalungin biar kayaknya profesional banget gitu. Kalau yang balap-balap RC kan pada dikalungin remote-nya, ternyata nggak ada, jadi udah gue modif dikit. Ini remote-nya banyak sekali tombol-tombol di atasnya gitu. Jadi yang pertama ada S-trim. Yang S-trim ini bisa diputar kanan kiri untuk kayak balancing lah. Kalau di mobil beneran tuh balancing. Jadi buat ini kalau pas jalan lurus nih, pas digas doang nih mobilnya terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Kalau terlalu ke kanan ya ini diputar ke kiri, kalau terlalu ke kiri ya putar gitulah, masih perlu dijelasin. Terus yang selanjutnya ada STDR. Gue lupa kepanjangannya apa ya. Yang pasti ini adalah untuk seberapa belok bannya saat diputar. Jadi kan ini kan untuk beloknya diputar-putar nih. Ini ada foamnya BTW, diputar-putar. Jadi saat rodanya dibelokin, seberapa belok itu rodanya, gimana jelasinnya ya, seberapa miring tuh rodanya, kemiringan saat dibelokin. Ini buat ngaturnya pakai yang STDR. Terus yang ketiga ada NOR sama reverse, normal sama reverse. Itu adalah untuk belok-beloknya. Kadang kan orang nggak biasa kan, ini padahal kan sebenarnya simpel, kalau diputar kanan ya belok kanan, putar kiri belok kiri. Cuma mungkin kalau muter-muter gitu orang suka bingung nih beloknya kemana. Nah ini bisa di reverse,
kanan kirinya bisa di reverse. Habis itu tentu ada speed mode-nya, yaitu ada half speed sama full speed. Kayak yang tadi gue bilang kan ada half, ada full. Anehnya yang half itu yang L, yang full itu yang H. Nggak tahu deh kenapa kayak gitu. Terus perbandingan sama remote yang punya gue yang mainan, yang sebelumnya yang udah gue review juga. Ukurannya sih sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma ya itu kalau yang mainan kan cuma gas sama steering doang, dan steeringnya juga nggak ada foamnya, lagi plastik semua. Kalau ini tombolnya lebih banyak, ada foamnya juga buat di steeringnya, gasnya bisa pelan itu juga. Tapi secara bentuk sih nggak jauh beda ukurannya ya, mirip-mirip. Lalu perbandingan ukuran antara yang ini, si Sing Lehong ini, sama RC yang murah meriah ini nih. Ini ukurannya jauh banget beda ya, dari ukuran body udah kelihatan sangat beda. Ini besar banget, itu kecil. Terus dari bannya udah ukuran, baik ukuran diameternya maupun ukuran lebarnya jauh sekali ukurannya. Walaupun sama-sama ban karet, tapi ini ukurannya beda banget. Satu kecil, satu besar banget bannya. Kayak gitu pokoknya sangat jauh berbeda. Gue semenjak main yang gede sudah lupa sama remote yang kecil. Lalu berikutnya adalah baterainya. Baterainya ini tipenya LiPo 7,4 volt 1600 mAh. Tipe baterainya itu, dicasnya pakai USB, terus dicolok ke kepala USB yang kalian udah punya, karena nggak disediakan di sini, cuma disediain kabelnya sama nyolok USB-nya, tapi kepala chargernya nggak disediain, jadi pakai yang udah kalian punya aja. Ngecasnya kurang lebih 3 jam katanya menurut petunjuk, ngecasnya lamanya 3 jam. Gua awalnya agak pesimis kan 1600, karena kan 1600 kayaknya kecil gitu. 1600 kecil dengan body yang sebesar ini. Ternyata di luar ekspektasi gue, karena di sini tulisannya di boxnya playtime-nya 15 menit tulisannya. Gue udah ya 15 menit bentar banget mainnya. Ternyata gue sempet mainin dengan half speed ya, dengan half speed sekali main kurang lebih 40 menitan sampai sejam. Itu gue main, besoknya gue main belum di charge masih kuat. Jadi bisa 2 kali main 40 menitan sekali main dengan half speed. Full speed sekali-sekali aja, walaupun gue mainnya di jalanan ya, tapi full speednya sekali-kali aja, karena udah cukup menurut gue half speednya. Jadi ternyata 1600 nih cukup banget, jadi jangan underestimate dulu. Gue 1600 kecil banget, ternyata sangat-sangat cukup, lumayan bisa panjang mainnya. Tapi gue nggak tahu ya kalau mainin full speed terus-terusan apakah lebih cepat atau enggak habisnya berapa lama, gue belum ngetes. Mungkin itu baru 15 menit cepat habis kalau segitu. Lalu cara pairingnya adalah yang pertama, tekan tombol power di remote, tekan tombol power, nanti kedip-kedip lampunya. Habis lampunya kedip-kedip, yang di bodinya di onin. Di bodinya ada on di sini nih. Sini dicetrekin. Itu nanti dia nyari remote-nya, kalau nanti sudah connect akan nyala warna biru terus gitu. Baru berarti itu udah connect dan siap dimainin. Dan tentu karena tenaganya besar, maininnya seru banget karena lu bisa ngebut, cukup ngebut. Terus katanya sih ada yang bilang kan kalau ngerem tuh didorong ke depan tuasnya itu kayak untuk mundur gitu. Cuma katanya jangan sering-sering gitu kalau gue nonton review ya. Katanya biar bisa bikin rusak apanya gitu. Jadi gue cara ngeremnya kalau udah kenceng banget ya di drifting gitu, di ngepotin aja. Ngepot langsung banting kanan, banting kiri gitu, aman sih. Lepas gas, banting kanan. Lama-lama awal-awal memang harus dibiasain, cuma lama-lama udah ngerti lah caranya ngeremnya dibanting-banting kanan gitu. Dan karena ini full propo tadi, gue seneng banget ini bisa pelan jalannya. Jadi gue udah ngetes tuh dia jalan pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Bisa jadi kalau yang mainan kan mau digas, ditekan seberapa pun ya kecepatannya sama. Kalau ini lu bisa pelan-pelan nyetirnya, terus kalau lagi belok bisa pelan-pelan, bisa kenceng lagi, bisa loncat di polisi tidur, terus bisa ngejar motor, ada abang Gojek lewat bisa dikejar. Pokoknya ini mantep banget, kenceng, udah cukup lah. Sekali lagi gue kan nggak ngerti-ngerti banget dunia RC. Ini aja menurut gue udah cakep banget gitu, udah pas banget. Off-road bisa segala medan, cukup kenceng, cukup awet baterainya. Jadi sejauh ini gue sih udah puas, sejauh ini ya. Nggak tahu kalau keracunan RC lain, udah mulai nonton reviewnya sih. Lalu untuk harga, ini Sing Lehong 9125 ini, kalau dicek ya, dicari aja Sing Lehong 9125, harganya di kisaran 1,2 sampai 1,5 lah kurang lebih. Biasanya di 1,2 atau 1,3 lah, harusnya di sekitar segituan ya. Jadi ini hitungannya nggak mahal-mahal banget gitu, tapi udah dapet yang full propo yang udah kelas hobi, cukup oke lah. Jadi sekitaran segitu harganya. Kemarin sempet naik pas lagi awal-awal corona tuh, karena mungkin orang kemana-mana pada beli RC, jadi harganya sempet naik sampai ada yang 2 juta, cuma
rata-rata tuh harusnya segitu 1,2 sampai 1,5 lah harganya. Sinlehong 9125 ini. Jadi silahkan dicari saja kalau berminat beli di e-commerce terdekat di tempat Anda. Terima kasih banyak sudah menonton review dari Sinlehong 9125 ini. Sekali lagi saya masih baru sekali di dunia RC. Jadi bisa jadi info yang saya kasih tadi ada yang salah-salah. Kalau mau info yang lebih bagus, tonton panutan saya yang suka saya tonton review RC-nya, yaitu ada Sigit Einstein dan RC Newbie Indonesia. Di situ RC-nya bagus-bagus sekali, Masya Allah. Bro, itu kenceng-kenceng banget, ini nggak ada apa-apanya. Silahkan dilihat mereka-mereka aja dan cari review yang lebih kredibel di sana, oke? Jangan di sini. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dipegang kenceng amat ini, bro.